Partai politik di dunia. Sejarah partai politik. Partai politik lahir di negara-negara Eropa Barat. Partai politik lahir secara spontan, seiring dengan luasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diikutsertakan dalam proses politik. Maka, partai politik berkembang menjadi penghubung atau jembatan antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Di negara yang menganut paham demokrasi, gagasan mengenai partisipasi rakyat mempunyai dasar ideologis bahwa rakyat berhak menentukan siapa yang akan memegang kekuasaan dan berwenang membuat kebijakan publik. Namun, di negara-negara totaliter, gagasan partisipasi rakyat didasari oleh pandangan elit politik bahwa rakyat perlu dibimbing dan dibina untuk mencapai stabilitas yang langgeng. Pengertian partai politik menurut para ahli. Yang pertama, ikhlasul amal. Menurut ikhlasul amal, partai politik adalah suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat, sehingga dapat mengontrol atau mempengaruhi berbagai tindakan pemerintah. Yang selanjutnya ada Miriam Budiardjo. Partai politik menurut Miriam Budiardjo adalah suatu kelompok terorganisasi yang anggotanya memiliki orientasi, nilai dan cita-cita yang sama, serta memiliki tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional. Miriam Budiardjo juga menganggap partai politik sebagai sarana bagi warga negara untuk ikut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Selanjutnya ada Robert Huxom. Robert Huxom mendefinisikan partai politik sebagai sebuah kelompok otonom warga negara yang bertujuan untuk ikut dalam pencalonan dan bersaing di pemilihan umum untuk mendapatkan kontrol atas kekuasaan pemerintah melalui penguasaan jabatan publik dan organisasi pemerintahan. Selanjutnya ada Mark and Hugo Pian. Definisi partai politik menurut Mark yakni suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktik kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan. Menurut pendapat dari Giovanni Sartori, dalam pendapatnya, Giovanni Sartori menyebut partai politik sebagai suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan itu mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Menurut pendapat dari Edmund Burke, arti partai politik menurut Edmund Burke adalah kumpulan orang yang bersatu untuk memperjuangkan kepentingan nasional melalui usaha bersama berdasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yang mereka sepakati. Fungsi partai politik menurut para ahli. Menurut Ramlan Subakti menyatakan bahwa partai politik merupakan sekelompok orang yang terorganisir secara rapi yang dipersatukan oleh persamaan ideologi yang bertujuan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan yang telah mereka susun. Alternatif kebijakan umum yang disusun ini merupakan hasil pemanduan berbagai kepentingan yang hidup di masyarakat. Sedangkan cara mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan kebijakan umum dapat melalui pemilihan umum dan cara-cara yang lain. Fungsi partai politik. Yang pertama sebagai sarana sosialisasi politik. Maksud fungsi partai politik sebagai sarana sosialisasi politik adalah partai politik berperan mentransmisikan budaya politik dalam rangka pembentukan sikap dan orientasi anggota masyarakat sebagai warga negara. Yang kedua, sebagai sarana rekrutmen politik. Sebagai sarana rekrutmen politik, partai politik melakukan seleksi, pemilihan, serta pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan secara khusus. Yang ketiga, sarana partisipasi politik. Sebagai sarana partisipasi politik, partai politik menjadi sarana bagi masyarakat dalam mempengaruhi proses pembentukan pemimpin pemerintahan melalui pemilu dan pembuatan atau pelaksanaan kebijakan pemerintah. Yang keempat, sebagai sarana komunikasi politik. Sebagai sarana komunikasi politik, partai politik berusaha menghubungkan antara arus informasi dan pihak pemerintah kepada masyarakat. Partai politik juga menyampaikan aspirasi dan kepentingan masyarakat kepada pemerintah. Fungsi selanjutnya adalah sarana pengatur konflik. Sebagai sarana pengatur konflik, partai politik berusaha untuk mengatasi atau setidaknya meminimalisasi terjadinya konflik. Ketika ada kelompok massa politik tertentu berkonflik dengan kelompok massa politik lainnya, maka saat itulah partai politik menjalankan fungsinya sebagai pengatur konflik.
Sistem kepartaian. Sebagai tambahan informasi, selain sistem multipartai yang dianut di Indonesia, sistem kepartaian terbagi menjadi 3. Yang pertama, sistem partai tunggal. Sistem partai tunggal memiliki sifat non-kompetitif, karena semua golongan harus menerima pimpinan partai dan tidak boleh bersaing dengan pimpinan tersebut. Persaingan pada sistem partai tunggal dianggap sebagai bentuk pengkhianatan. Sistem ini dianut pada negara Afrika, Eropa Timur, dan Republik Rakyat Cina. Yang kedua, sistem dwipartai. Sedangkan sistem dwipartai adalah sistem partai politik yang memiliki 2 partai dominan dalam menggapai hak suara. Ada 3 syarat agar sistem dwipartai dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama, masyarakat bersifat homogen. Yang kedua, masyarakat memiliki konsensus yang cukup kuat tentang asas dan tujuan sosial politik. Dan yang ketiga, ada kontinuitas sejarah. Sistem ini dianut pada negara Inggris, Amerika, dan Filipina. Yang ketiga, ada sistem multipartai. Menurut para ahli, sistem multipartai yang dianut oleh Indonesia dianggap sebagai sistem kepartaian yang paling efektif, terutama untuk mempresentasikan keinginan rakyat yang beraneka ragam. Sistem ini dianut oleh negara Indonesia, Malaysia, Belanda, Prancis, Swedia, dan lain-lain.